Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cinggu di channel YouTube Tenggarnesia ini. Kali ini kita melanjutkan penuturan kisah tentang riwayat hidup, ya, asal usul dan riwayat hidup dari Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang atau Syekh Lemah Brit. Nah, kalau kemarin kita telah menuturkan beberapa versi, dan kali ini ada beberapa versi lagi yang akan kita tuturkan, dan kiranya ini juga diyakini oleh berbagai bisa diterima dan diyakini oleh kalangan masyarakat. Namun sedulur sekalian, sebelum panjenengan menyimak penuturan cerita kisah asal usul dan riwayat hidup dari Syekh Siti Jenar, saya mohon dukungan dari panjenengan semua untuk kerso memberikan subscribe dan membunyikan loncengnya, juga memberikan tanda like atau klik jempol, dan juga memberikan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, saya mohon untuk di-share kepada sanak famili dan handitulan dari panjenengan sedoyo. Akhirnya selamat menyimak. Condro Wan Kartiko Haneksen. Sedulurku sekalian, nama asli Syekh Siti Jenar adalah Ali Hasan. Ayahnya bernama Datuk Soleh, seorang pedagang yang juga berdakwah Islam di Malaka. Sedangkan kakeknya bernama Datuk Isa, ulama kenamaan yang bersahabat dengan Maulana Ishaq. Ali Hasan telah yatim piatu semenjak kecil, sehingga diasuh oleh kakeknya. Tak berapa lama berselang, sang kakek juga meninggal. Ia pun diasuh oleh pamannya yang bernama Datuk Ahmad. Belum genap masa remaja, Ali Hasan meninggalkan Malaka untuk menimba ilmu kepada Maulana Ishaq di Pasai. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Gujarat atau India Barat, tempat sebagian leluhurnya dimakamkan. Kemudian ia lanjutkan perjalanannya ke Arab untuk menunaikan haji. Sepulangnya dari Arab, ia mengembara ke Persia, Irak dan Iran, dan bertemu dengan kaum Sufi Syiah. Ayah dan kakeknya memang cenderung berkiblat pada sekte Syiah, bertumpu pada kebesaran Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedulurku sekalian, sebetulnya Ali Hasan, nama Ali Hasan ini diambil dari rasa simpati yang sangat besar terhadap leluhur mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali Hasan sangat terkesan dengan ajaran-ajaran tasawuf Persia hingga sangat membekas dalam relung-relung hatinya. Namun jiwa mudanya belum mampu menembus inti ajaran tasawuf, sehingga ia pun melanjutkan pengembaraannya menuju tanah Jawa yang sudah masyhur dengan para ulama kenamaan.
Ali Hasan berencana untuk berguru kepada Sunan Giri, seperti pesan Maulana Ishaq sewaktu berada di Pasai. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, Sunan Giri sendiri merupakan putra Maulana Ishaq. Di tanah Jawa, Ali Hasan diterima sebagai santri di Giri. Kecerdasan dan bekal ilmu yang telah ia miliki langsung membawanya pada kedudukan terhormat dalam jajaran Dewan Wali. Pada waktu itu di Jawa memang masih jarang dijumpai orang yang sudah bergelar haji, mampu berbahasa Arab, dan mengetahui ilmu-ilmu fikih. Dengan bekal yang telah ia punyai, wajar jika Ali Hasan langsung dipercaya untuk mendapat gelar sunan. Berbeda dengan kebanyakan sunan muda yang gemar memperdalam ilmu fikih, Sunan Ali Hasan telah suka memperdalam ilmu tasawuf untuk menuntaskan dahaganya terhadap makrifat. Sebenarnya Ali Hasan ingin mendapatkan ilmu makrifat ini dari Sunan Ampel. Namun Sunan Ampel telah wafat sebelum ia sempat berguru makrifat kepada panjenenganipun Sunan Ampel. Harapan untuk belajar makrifat lantas ia sandarkan kepada Sunan Giri. Namun Sunan Giri belum mau memberikan wejangan ilmunya kepada Sunan Ali Hasan, lantaran usianya yang dianggap masih terlalu muda. Pada akhirnya Sunan Ali Hasan belajar sendiri ilmu makrifat. Sesekali belajar kepada siapa saja yang dianggap mumpuni dalam bidang ini. Pemikiran dari Husain Mansur Al-Halaj dan Ibnu Arabi berpengaruh dalam keyakinannya, hingga ia pun mendalami ajaran dua sufi, penganut paham wahdatul wujud atau kesatuan wujud dari Timur Tengah. Jadilah Sunan Ali Hasan sebagai sufi muda yang meyakini ajaran manunggaling Kawula Gusti. Sedulurku sekalian, karena Sunan Ali Hasan juga termasuk jajaran Dewan Wali, maka dalam diskusi-diskusi keagamaan, Sunan Ali Hasan ini juga terlibat. Ia juga ikut andil dalam pembangunan Masjid Demak. Akan tetapi kelamaan dalam setiap diskusi keagamaan, Ali Hasan ini sering melontarkan ajaran tasawuf yang sudah mengarah pada ajaran wahdatul wujud yang dilarang oleh jumhur ulama. Hal ini membuat para anggota Dewan Wali, khususnya Wali Songo, menjadi was-was. Setelah itu, ia tidak diberi kewenangan untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana para wali lainnya. Ali Hasan diminta untuk memperdalam lagi pengetahuannya tentang ilmu syariat agar tidak kebablasan dalam berakidah. Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait dengan asal-usul dan riwayat hidup dari Syekh Siti Jenar, perjalanan seorang tokoh sufi muda yang sangat kontroversi dan juga berbagai versi yang bermunculan di tanah Jawa. Semoga sedikit
bisa bermanfaat, dan besok kita sambung lagi pada bagian selanjutnya. Tak lupa, bila ada salah, alfa, luput, dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedulurku, teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.